Salam Rahayu. Sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Seperti biasa di malam hari ini saya bersama dengan Mas Bur akan menemani Anda di satu episode di Nuwun Sewu yang bisa dibilang kita akan menguak sebuah misteri yang sepertinya lumayan terkenal ya Mas Bur. Ya, betul sekali. Di kalangan masyarakat Kota Semarang. Dan kali ini kita sudah berada di Tanjakan Gombel dan ini sudah lewat tengah malam ya. Ya, betul. Sudah setengah 1:05. Sudah setengah 1:05. Dan kita ada di spot di mana kita dekat sekali dengan salah satu hotel terbang yang terkenal. Iya, betul. Yaitu Sky Garden. Tapi mungkin masih sebelum kita meneliti lebih jauh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang Tanjakan Gombel, untuk Mas Bud sendiri kalau misal melihat Tanjakan Gombel, apakah memang berhawa mistis dan angker seperti masyarakat percayai pada umumnya, atau bagi Mas Bud sendiri Tanjakan Gombel Ya, ini Nuwun Sewu, Mas Irfan, dan Nuwun Sewu juga buat saudara Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Ini Nuwun Sewu, Mas, kalau menurut kacamata saya memang kalau kita melihat di tahun-tahun mungkin tahun 90-an ya Mas ya, karena di sini juga masih penerangan kurang tidak seperti sekarang ya Mas ya. Gitu. Memang terkesannya ngeri Mas. Apalagi di sini identik dengan cerita Nuwun Sewu, Wewe Gombel. Seperti itu. Dan di samping itu juga, karena ini kan dulu ini kan tidak seperti sekarang Mas. Ini sekarang ini kan satu arah ya Mas ya. Kalau dulu itu dua arah, ada arah turun dan arah naik. Memang Nuwun Sewu pada saat itu memang banyak sekali kecelakaan Mas. Dan itu banyak memakan korban juga Mas. Seperti itu. Jadinya memang sangat kesan kolaborasi yang sangat bagus sekali. Kecelakaan banyak, terus kemudian Nuwun Sewu, tempat yang gelap dan Nuwun Sewu itu tadi cerita tentang Wewe Gombel itu. Tapi seperti apa lengkapnya dari Nuwun Sewu? Pastinya tetap ikuti perjalanan kami berdua di Nuwun Sewu menguak misteri Tanjakan Gombel. Monggo, dilanjut. Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Dan sekarang kita sudah sampai di bagian atas Tanjakan Gombel, tepatnya di tengah-tengah pemukiman warga. Betul sekali. Dan di sini sebenarnya bisa dilihat di belakang kita ada satu spot yang mana mungkin dikenal di masyarakat sebagai makam yang misterius di tengah jalan Tanjakan Gombel. Tapi ini mungkin yang mau saya tanyakan ke Mas Bur. Patok ini gimana? Atau bisa dibilang bangunan ini? Bangunan. Ini tuh sebenarnya apakah memang makam? Kalau memang iya makam, makamnya siapa? Atau apa motivasi dibangunnya buat monumen ini? Ya, ini Nuwun Sewu buat sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Sementara ini orang taunya bangunan yang ada di depan kita ini adalah makam Nuwun Sewu. Dan Nuwun Sewu sekali. Sebenarnya adalah tugu peringatan.
tugu peringatan di mana di sekitar tahun 80-an itu terjadi suatu kecelakaan. Itu kalau nggak salah memakai bis ya saat itu. Terus kemudian di dalam bis itu ada rombongan Nun Sewu biksu mas, seperti itu. Terus kemudian karena remblong, terus kemudian langsung ke sini. Nah, menabrak itu ya? Iya, betul sekali. Dan kebetulan juga saat itu Mas Nun Sewu, di bawah ini ada satu pagelaran wayang Mas. Jadi bis ini menabrak pagelaran wayang? Iya, jatuh di situ Mas Nun Sewu. Jadi itu banyak korban jiwa Mas? Kalau menurut ceritanya memang ada beberapa Mas. Dan itu bisa dikatakan sebagian besar Nun Sewu, para pemuka agama itu atau biksu itu yang menjadi korban di Nun Sewu di depan kita ini Mas. Oke. Dan berarti sampai sekarang nih Mas Bu, ketika beberapa kali saya lewat masih ada dupa-dupa yang dipersembahkan untuk tugu ini, berarti memang untuk memperingati ya? Iya, untuk menghormati ya kalau bahasa saya gitu, arwah-arwah yang pada saat itu Nun Sewu menjadi korban depan ini Mas. Berarti kalian juga menunjukkan bahwa apa yang dianggap ini sebagai makam dan segala macam, dan bahkan ada yang bilang makam Wewe Gombel dan segala macam, ini berarti salah kaprah gitu? Iya, salah. Jadinya saya ulangi, ini adalah bentuk suatu tugu peringatan adanya suatu kejadian sekitar tahun 80-an Mas, di mana Nun Sewu ada suatu kecelakaan yang Nun Sewu saat itu ya jadi korban adalah para pemuka agama Buddha saat itu. Dan ini kemudian dibangun tugu peringatan ini. Memang kalau orang tidak tahu bentuknya seperti makam, padahal tidak Mas. Dan seperti itu bendera Nun Sewu, dan tadi juga kita sempat turun ya Mas Bu ya, untuk melakukan penghormatan betul untuk di tugu tersebut. Dan kita lanjut saja Mas Bu. Oke, di spot selanjutnya, monggo dilanjut. Sederet Nun Sewu dimanapun Anda berada, tadi ya Mas Bu ya, kita memang terpaksa untuk pindah lokasi ya Mas Bu. Betul, karena memang cuaca ya Mas ya. Ya, jadi tadi setelah kita mengunjungi tugu peringatan ya Mas Bu. Betul. Dan kebetulan hujan langsung turun, jadi kita lanjutkan obrolan kita di studio Nun Sewu. Tapi kita akan berlanjut ini Mas Bu. Ya. Akan lanjut ngobrol. Sebenarnya Tanjakan Gombel yang selama ini dikenal oleh masyarakat itu terkenal dengan mistisnya, angkernya. Lalu biasanya hal-hal mistis ini lalu dihubung-hubungkan dengan seringnya kecelakaan yang terjadi di Tanjakan Gombel. Apakah memang kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di sana itu memang penyebabnya dalam tanda kutip adalah mistis atau seperti apa? Ya, mungkin begini ya, Mas Irfan dan Sederet Nun Sewu dimanapun Anda berada, memang adanya kecelakaan yang terjadi di Tanjakan Gombel ya. Pada saat ini ya Mas, terutama untuk pas saat dua arah ya Mas. Kalau sekarang ini kan jadi satu arah. Satu arah. Ya. Memang terkadang sering sekali dihubungkan dengan segala sesuatu hal yang Nun Sewu, saya bilang mistis. Oke. Kalau bahasa saya memang ada sesuatu hal yang memang ada hubungannya dengan sesuatu yang mistis itu sendiri Mas. Jadinya tapi tidak semuanya ada hubungannya dengan hal mistis itu sendiri. Karena memang Nun Sewu selama ini orang kan mengatakan bahwasanya kalau orang kecelakaan di situ terus kemudian dihubung-hubungkan dengan segala sesuatu yang makhluk astral yang ada di daerah Bukit Gombel tersebut. Tapi di sini Nun Sewu Mas, tidak semuanya seperti itu Mas. Yang perlu kita ketahui adalah Nun Sewu turunan di Tanjakan Gombel itu kan sangat curam Mas. Yang pertama, yang kedua Nun Sewu tikungan yang dari bawah menuju ke atas itu juga Nun Sewu memang cukup tajam ya, tikungannya seperti itu. Jadinya memang di sini
tidak bisa kalau segala sesuatunya itu dihubungkan dengan mistis, Mas. Seperti itu. Memang ada sebagian yang istilahnya ada berhubungan dengan itu, tapi tidak semuanya, Mas, kalau bahasa saya seperti itu. Tapi kalaupun ada hubungannya dengan dalam tanda kutip makhluk astral, apakah memang makhluk astralnya yang mungkin mengganggu, atau justru kecelakaan ini disebabkan oleh residu alam yang sebenarnya tidak sengaja dimunculkan di situ lalu mengganggu konsentrasi pengemudi seperti itu, Mas? Ya, kalau menurut saya Nun Sewu, saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Mas Irfan. Karena memang Nun Sewu, kita juga perlu ingat juga saat itu juga Nun Sewu sekitar tahun 90-an, mungkin bahkan sampai sekarang ya. Itu kadang itu Nun Sewu di Bukit Gombel itu kalau hujan itu berkabut, Mas. Dan juga licin ya, Mas? Betul sekali. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang terkadang ini gini, Mas. Karena Bukit Gombel itu kan sudah terkenal angker dari dulu, Mas. Jadinya kalau jalannya aslinya itu yang sebelahnya. Kalau orang bilang itu Gombel Lama, itu jalan aslinya sejak zaman Belanda itu ada jalan aslinya. Nah, tanjakan Gombel itu adalah Nun Sewu, kalau bahasa saya itu jalan baru yang memang sengaja membelah bukit untuk dijadikan jalan seperti itu. Jadinya yang aslinya justru yang sebelah kanan itu, yang bawah itu kalau sekarang itu kalau kita mau turun ya itu jalan aslinya. Yang memang diperuntukkan untuk jalan gitu. Betul. Ya, dari zaman Belanda disitulah jalan aslinya. Seperti itu. Dan kalau misal dari masyarakat nih, Mas Bu, mungkin karena untuk beberapa yang sudah tahu bahwa tanjakan Gombel itu adalah hasil dari kayak mungkin membelah bukit atau mungkin buatan manusia gitu. Mungkin ada isu-isu bahwa kemungkinan karena membelah bukit itu jadinya jadi angker. Apakah ini memang benar atau seperti apa? Memang gini, Mas, memang kalau dihubungkan dengan sejarah, Mas, ya memang di situ kan dulu orang mengenal itu adalah Bukit Jabal Kat, kan, seperti itu. Dan memang terkenal sekali angker, Mas. Seperti itu. Dan bisa dikatakan kalau kita berbicara tentang supranatural atau supernatural, memang di sana banyak energinya, Mas. Seperti itu. Energinya bisa dibilang kental gitu ya, Mas? Iya, sangat kental sekali menurut saya. Cuma di sini memang jangan terus kecelakaan dihubungkan dengan itu ya, atau segala sesuatunya dihubungkan dengan itu. Cuma kalau kita berbicara tentang magnet yang ada di sana, memang magnetnya cukup kuat, Mas, seperti itu. Dan Mas Bu, sepertinya tidak lengkap kalau kita ngomongin soal tanjakan Gombel tanpa kita ngobrol tentang satu makhluk astral yang bisa dibilang cukup menjadi legenda di Gombel itu sendiri, yaitu Wewe Gombel, Mas Bu. Ini sebenarnya kalau buat saya yang awam gitu, Mas Bu, saya pun sampai sekarang kurang jelas sebenarnya Wewe Gombel ini seperti apa, atau mungkin legendanya, kisahnya ini seperti apa sampai terkenal di mana-mana. Ya, jadinya ini Nun Sewu, bukan sedek Nun Sewu di mana-mana Anda berada. Sekali lagi gini, Mas Irfan, memang penyebutan Wewe Gombel ini memang agak simpang siur, Mas, di sini, Mas, Nun Sewu. Cuma Nun Sewu ini juga ada hubungannya nanti dengan nama Jatingaleh, Mas. Nah, kenapa kok dibilang Jatingaleh kan seperti itu? Karena menurut sejarahnya Nun Sewu, pengambilan daripada soko atau tiang penyangga di Masjid Demak itu diambil dari daerah Gunung Pati, Mas, seperti itu. Terus kemudian di situ sempat diganggu oleh Nun Sewu, salah satu makhluk astral, dan itu juga terus kemudian pohon jati itu Nun Sewu dialihkan, Jatingaleh, terus kemudian dialihkan. Seperti itu. Karena diganggu oleh sosok wanita seperti itu. Dan itu memang yang mengganggu saat itu memang Nun Sewu berjenis mungkin orang yang disebut dengan Wewe Gombel itu sendiri, seperti itu. Tapi untuk bentukannya sendiri ini, Mas Bu, karena tadi itu yang cukup unik ya, yang mungkin tidak sempat terekam oleh kamera ketika berada di tanjakan Gombel, Mas Bu juga sempat menggambar, bisa dibilang apa ya, Mas Bu, ya, sosok dari Wewe Gombel ini sendiri gitu. Sebenarnya gini, Mas, mungkin sosok Wewe Gombel yang pada saat mengganggu kayu jati ya, terus kemudian jadi kayu jati itu beralih tempat, itu sebenarnya sudah, kalau bahasanya gini, Mas,
itu kalau awamnya itu sudah diuji kan seperti itu. Oh. Cuma terkadang nun sewu ada bisa dikatakan makhluk asal lain yang menyerupai seperti itu. Oke. Jadinya memang di sini sempat tadi ada satu visualisasi. Cuma kalau bahasa saya visualisasinya tidak menyeramkan seperti itu Mas. Ya mungkin kalau bahasa saya itu menyeramkan, tapi kalau bahasa saya tidak terlalu yang apa ya Mas, ya, seperti hanya mungkin yang diilustrasikan seperti itu ya. Karena sekali lagi dari penjelasan Mas Bro sendiri, sosok Wewe Gombel yang awalnya sosok individu itu yang menjadi legenda Wewe Gombel pada yang pertama gitu ya Mas Bro ya, itu sudah dikunci. Iya, kalau bahasa itu sudah memang diberikan arahan untuk gini, bahasa Jawanya aja ini seperti itu. Oke. Dan itu sudah bisa dikatakan dinetralkan ya kalau bahasa saya, atau dileremkan oleh Sunan Kalijaga juga pada saat itu. Oke. Jadi mungkin boleh diperlihatkan Mas Bro, ini sebenarnya bukan sosok Wewe Gombel aslinya gitu ya. Aslinya bukan, tapi memang ada makhluk asal lain yang menyerupai kalau bahasa saya. Dan mungkin kalau misal masyarakat awam kayak saya gitu Mas Bro lewat Gombel dan melihat sosok seperti ini, mungkin saya juga waduh itu Wewe Gombel nih. Saya anggapnya mungkin seperti itu gitu ya. Cuma di sini memang tadi ada visualisasi nun sewu. Nah kalau bahasa saya semacam kayak orang tua ya, dan ini juga banyak bukan jerawat ya, apa sih ya? Noda-noda. Ya, noda-noda seperti itu, dan memang nun sewu di sini memang Wewe Gombel itu terkenal dengan nun sewu ya. Yang identik ya adalah dari yang besar, dan ini juga nun sewu. Visualisasinya seperti ini Mas. Seperti ini ya, sederet nun sewu. Mungkin nanti bisa difoto lalu bisa di zoom gitu ya Mas. Ya. Seperti ini ilustrasi Wewe Gombel yang bisa dibilang sosok yang menyerupai bentuk dari Wewe Gombel sendiri yang digambar oleh Mas Bro. Tapi ini yang jadi pertanyaan Mas Bro, yang terkenal di masyarakat ini sosok Wewe Gombel ini seringkali dikait-kaitkan dengan kisah-kisah dari anak kecil yang hilang diculik Wewe Gombel. Nah, ini tuh sebenarnya benar seperti itu atau tidak Mas? Ya sepertinya gini Mas, nun sewu ini memang secara logikanya gini Mas, nun sewu. Wewe Gombel itu mengambil anak itu tidak sembarang anak kalau bahasa saya seperti itu Mas. Wewe Gombel ini juga nun sewu memilih anak itu sendiri Mas. Anak yang nun sewu pada saat itu tidak diperhatikan oleh orang tuanya Mas. Maka dari itu nun sewu kalau bahasa saya sederek lain yang disebut Wewe Gombel ini, terus kemudian memberikan kasih sayangnya dengan cara mereka, kalau bahasa saya gitu. Jadinya kalau bahasa saya itu kemudian tidak dicelakai, tidak. Dia diambil untuk dikasih makan, diberikan di satu tempat dengan ala mereka. Seperti itu. Dan ini juga untuk mengembalikan anak kecil itu juga kita harus menabuh alat-alat dari logam Mas. Karena secara logikanya alat-alat dari logam ini juga mengeluarkan frekuensi gelombang dan vibrasi yang bisa mengembalikan nun sewu si anak daripada yang diculik gitu ya, cengkraman misalnya apa ya Mas ya, dari genggaman sang Wewe Gombel itu. Tapi berarti sebenarnya tidak ada niat jahat di situ, cuman mungkin yang bisa diambil adalah pesannya gitu ya Mas Bro. Iya, pesannya adalah gini. Kalau bahasanya gini, kok kasihan ya. Udah yuk sini yuk. Saya ngomong misalnya kan gitu. Dan itu juga ada beberapa penuturan daripada anak-anak yang pernah diambil oleh yang namanya Wewe Gombel itu, memang di sana itu dikasih makan, terus kemudian diajak. Jadi memang tidak terus kemudian apa ya, dijahati gitu enggak Mas, kalau saya seperti itu. Justru malah dirawat gitu ya Mas. Betul Mas. Baik, sederet Nuwun Sewu, mungkin segini dulu ya Mas Bro ya. Pembicaraan kita tentang bisa dibilang mitos gitu ya dari Tanjakan Gombel itu sendiri. Dan ini juga Nuwun Sewu tadi kita tidak bisa eksplor yang tidak eksplor karena memang cuaca yang tidak memungkinkan tadi Nuwun Sewu. Dan karena
yang terkenal kan Gombel itu dengan Hotel Skygarden-nya Mas Bro. Betul. Dan untuk sekarang kan akses untuk masuknya juga tidak diizinkan. Betul. Iya. Jadi mungkin ditunggu saja nanti kita eksplor kemana lagi gitu ya Mas Bro. Iya. Dan yang pasti sedherek nuwun sewu, mungkin kalau bisa disimpulkan dari penjelasan Mas Bro dan juga di episode kali ini bahwa memang mistis itu ada, tetapi kita sebaiknya tidak menghubung-hubungkan segala sesuatunya dengan hal mistis seperti itu ya Mas Bro. Betul sekali Mas Irwan. Dan sedherek nuwun sewu, jumpa lagi di episode yang selanjutnya, dan seperti biasa Ya, seperti biasa di akhir acara saya selalu mengucapkan jika ada salahnya saya nun sewu, jika ada benarnya saya nun sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. akhir kata, saya J. Irfan pamit, Saya Mas Bro pamit. dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Salam Salam Rahayu.